Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pertemuan kita kali ini masih membahas tentang besaran dan satuan. Ya, masih ingat dong kemarin apa itu besaran dan apa itu satuan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam besaran. Ya, tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Nah, sebelumnya kita review dulu nih materi sebelumnya. Materi sebelum video ini yang bagian 1. Ada yang masih ingat apa itu besaran? Ayo, masih ingat nggak? Besaran adalah segala sesuatu yang kita ukur dan dinyatakan dengan angka ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak banget kita tuh menemukan berbagai benda yang bentuk dan ukurannya beraneka ragam. Betul begitu? Nah, benda-benda itu semuanya dapat kita ukur besarnya dan kecilnya. Nah, hasilnya bisa kita nyatakan dalam sebuah bilangan tertentu. Gitu. Jadi, ini yang namanya besaran, ini yang namanya satuan, inilah yang namanya fisika yang akan kita pelajari 3 tahun ke depan. Dalam keseharian, kita sering banget dengar beberapa pernyataan berikut. Pertama, wah berat badan saya kok nambah ya, jadi 150 kilo. Atau, Andi naik sepeda dengan jarak tempuhnya 100 meter. Atau, waktu Rai berangkat dari rumah ke sekolah itu adalah 30 menit. Nah, semua besaran yang saya sebutkan tadi ya, itu adalah contoh-contoh dari besaran pokok. Apa sih besaran pokok? Nah, besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Didefinisikan sendiri hasil turunan dari besaran lain. Secara tidak langsung, besaran pokok ini adalah besaran-besaran dasar yang wajib adik-adik hafal dan paham. Kenapa? Karena ke depan, nanti ketika kelas 2, kelas 3 SMP, bahkan ketika lanjut di SMA, ini akan selalu terpakai setiap pelajaran fisika. Jadi wajib yang namanya paham besaran pokok seperti apa, besaran turunan seperti apa, dan macam-macam besaran pokok seperti apa, satuannya apa, dan sebagainya. Nah, mari kita pelajari macam-macam besaran pokok. Jadi, besaran pokok ini ada 7 ya. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada intensitas cahaya, ada kuat arus listrik, dan terakhir jumlah zat. Nah, besaran pokok hanya 7 ini saja. Jadi, wajib yang namanya dihafal, oke? Nah, setiap besaran pasti punya satuannya, betul nggak? Nah, tapi sebelum ke sana, coba kita lihat simbol dari besaran pokok ini. Pertama, panjang. Panjang itu kita simbolkan dengan L. Kalau kamu nggak hafal, ingat aja panjang itu bahasa Inggrisnya long. Depannya L, oh berarti simbol panjang itu L. Massa. Massa simbolnya M kecil. Waktu simbolnya T kecil. Atau kalau kamu nggak hafal, waktu kan bahasa Inggrisnya time. Maka depannya huruf T, maka waktu simbol besarannya T. Suhu itu simbolnya T besar, jadi bedakan ya T kecil sama T besar. Kalau T kecil ini waktu, kalau T besar itu suhu. Kemudian intensitas cahaya ini simbolnya I besar. Kalau kuat arus listrik simbolnya I kecil, dan jumlah zat simbolnya N kecil ya. Nah, setiap besaran pokok ini punya satuannya masing-masing. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, kuat arus listrik satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol. Nah, setiap satuan juga punya lambangnya sendiri-sendiri. Meter lambangnya M, kilogram lambangnya Kg, second lambangnya S, Kelvin lambangnya K besar, kandela lambangnya CD, ampere lambangnya A besar, dan mol tetap mol ya.
Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, panjang. Masih ingat tadi panjang satuannya apa? Nah, satuan meter ya. Masih ingat pertemuan sebelumnya? Satuan internasional, satuan yang sudah ditetapkan di dunia. Maka panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Tapi banyak juga beberapa negara yang masih menggunakan satuan panjang yang lain, seperti yard, inci, dan kaki. Tapi itu bukan satuan internasional dan tidak kita pakai di fisika. Jadi ingat, panjang itu satuannya selalu meter, oke? Nah, alat ukur panjang itu biasanya selalu kita pakai, yaitu penggaris, ada juga yang namanya meteran, kemudian jangka sorong yang nanti kita bakal praktek, kemudian ada yang namanya micrometer screw. Nah, keempat alat ukur inilah yang sering sekali dipakai ya. Penggaris sering dipakai di sekolah, meteran sering dipakai untuk pembangunan gedung-gedung atau rumah. Nah, jangka sorong sama micrometer screw biasanya untuk praktikum di sekolah-sekolah ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara menghitung jangka sorong dan cara menghitung dengan menggunakan micrometer screw. Oke. Nah, kedua, massa. Massa satuannya adalah kilogram ya. Nah, massa juga punya alat ukur kayak timbangan berat badan, kemudian apa nih, timbangan yang biasa buat ketika pedagang jualan-jualan gitu ya. Nah, ini ada neraca 2 lengan. Nah, kemudian ada neraca-neraca lainnya. Nah, coba kalau kamu lihat, ini neraca banyak ya. Ada neraca Ohaus, ada neraca Ohaus 2 lengan, ada neraca Ohaus 3 lengan, dan ada neraca Ohaus 4 lengan. Nah, biasanya yang ada di sekolah itu neraca Ohaus 4 lengan ya. Cara menghitung alat ukurnya gampang banget. Nanti tinggal jumlahin aja setiap lengan yang ada nanti. Nah, itu nanti kita akan pelajari, oke? Nah, tapi di besaran pokok massa ini ada satu yang orang tuh suka salah paham ya. Massa dan berat itu berbeda. Kayak contoh gini, berat saya 30 kg. Nah, ini salah. Massa sama berat itu besaran yang berbeda. Massa satuannya kilogram, sedangkan berat itu satuannya newton. Massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gravitasi. Massa simbolnya M kecil, sedangkan berat simbolnya adalah W besar. Jadi salah ketika kamu menimbang berat badan, kamu mengucapkan, wah berat saya 80 kilo. Harusnya salah, harusnya, wah massa saya 80 kg gitu. Jadi, nah ke depan jangan sampai salah pengucapan ya. Wajib yang namanya berkata massa saya 80 kg, bukan berat saya 80 kg. Oke? Kemudian, besaran pokok yang ketiga ini adalah waktu. Waktu satuannya sekon ya, jadi bukan menit, bukan jam. Satuan internasionalnya adalah sekon. Nah, alat ukur waktu adik-adik pasti sudah tahu dong. Ada yang namanya stopwatch, ada yang jam dinding. Nah, ini namanya jam matahari. Nah, yang terakhir itu namanya jam pasir. Ya, jadi kalau jam matahari itu wajib yang namanya di tempat terbuka dan wajib terkena sinar matahari. Kalau nggak terkena sinar matahari ya bayangannya nggak kelihatan kan? Itu dia. Nah, itu waktu. Kemudian suhu ya. Suhu ini satuan internasionalnya adalah Kelvin. Jadi walaupun suhu itu punya satuan lain seperti Celsius, Fahrenheit, Reaumur, tapi satuan internasionalnya adalah Kelvin. Nah, suhu juga punya alat ukurnya sendiri. Ada yang namanya termometer, dan sekarang ada yang namanya termogan. Nah, termometer biasa dipakai ketika kamu di rumah sakit, dicek suhunya, ditaruh termometer di telinga atau di ketiak. Atau juga termometer untuk mengecek suhu ruangan. Nah, ini yang sedang tren adalah termogan untuk mengecek suhu yang nanti termogannya didekatkan di dahi kita. Ya, untuk mengecek apakah suhu kita ini memenuhi syarat untuk positif corona atau tidak gitu ya. Nah, jadi yang sekarang sedang tren itu namanya termogan. Oke. Nah, besaran berikutnya ini adalah intensitas cahaya.
Jadi 4 besaran sebelumnya itu sering banget kita pakai nanti dalam pembelajaran fisika. Tapi 3 sisanya ini sangat jarang sekali kita pakai. Nah, yang pertama ini intensitas cahaya. Satunya tadi apa? Kandela ya. Nah, intensitas cahaya ini untuk mengukur intensitas cahayanya dengan namanya alatnya luxmeter atau nama lainnya light meter. Nah, kemudian keenam ini kuat arus listrik. Ya, satuannya adalah ampere meter. Satuan adalah ampere. Nah, baru alat ukurnya namanya ampere meter. Nah, ini biasanya kita akan pelajari di kelas 12 SMA. Nah, yang terakhir jumlah zat. Nah, kalau jumlah zat satuannya adalah mol. Sedangkan si jumlah zat ini tidak memiliki alat ukur karena jumlah zat tidak bisa diukur secara langsung. Dia perlu yang namanya sebuah perhitungan. Nah, sekarang kita masuk ke besaran turunan. Misal, Surya mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Atau, air di dalam botol itu memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Nah, ini yang dinamakan dengan besaran turunan. Wah, jadi besaran turunan itu apa sih, Kak? Besaran turunan itu adalah besaran yang diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi besaran pokok. Jadi intinya besaran turunan ini adalah hasil turunan dari besaran pokok. Ya, simpelnya semua besaran selain besaran pokok itu adalah besaran turunan. Jadi besaran turunan itu jumlahnya tak hingga sangat banyak. Kecuali besaran pokok, jumlahnya cuma 7. Nah, itu yang perlu kamu hafal nanti ya, beserta satuan-satuannya, oke? Nah, misalkan nih, kita ingin menentukan satuan luas, ya. Kalau tadi kan kita sudah tahu tuh panjang satuan meter, massa satuan kilogram, waktu satuan sekon, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau besaran turunan ini kan banyak, jumlahnya banyak banget, kita belum tahu nih satuannya apa. Nah, maka kita cek caranya gimana. Lihat rumusnya. Luas, itu kan rumusnya panjang kali lebar kan. Misalnya, luas persegi, rumusnya sisi kali sisi. Terus, nah, berarti, ingat, panjang tadi satuannya meter, lebar satuannya meter juga. Nah, meter dikali meter jadinya meter kuadrat, karena meternya ada 2 dikaliin. Kalau meternya ada 3, maka jadi meter pangkat 3. Kalau meternya ada 4 dikaliin, jadi meter pangkat 4. Nah, pertanyaan kakak adalah kenapa lebar satuannya meter juga, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat di tabel besaran pokok yang tadi. Apakah di sini ada besaran lebar? Nggak ada kan? Adanya besaran panjang. Ya, besaran panjang satuan meter. Loh, kok lebar satuan meter juga? Nah, ingat, panjang ini mengidentikan sesuatu yang kita ukur dalam bentuk jarak atau dalam bentuk sesuatu yang memanjang. Jadi walaupun ini istilahnya lebar atau nanti ada lagi istilahnya tinggi, itu notabene-nya sama saja seperti kita mengukur panjang, cuman beda kondisi aja. Jadi satuannya sama-sama meter. Jadi mau panjang, mau lebar, mau tinggi, mau jarak gitu kan. Nah, itu satuannya meter, oke? Jadi satuan si luas adalah meter kuadrat ya. Oke, kalau masih belum paham, kakak contohin contoh lain ya. Nah, berikutnya nih, misalkan massa jenis. Massa jenis itu rumusnya massa dibagi volume. Nah, bingung nih kita nih, satuan massa jenis apa ya kalau rumusnya tuh massa dibagi volume. Nah, coba lihat besaran pokok yang tadi. Jadi patokannya tuh besaran pokok. Nah, lihat massa satuannya apa? Kilogram. Nah, maka kamu tulis massa jenis sama dengan massa satuannya kilogram. Nah, kok volume satuannya meter kali meter kali meter? Nah, ingat volume, kita lihat, kita misalnya nih, kalau volume kubus volumenya apa? Sisi kali sisi kali sisi kan? Nah, sisinya ini sama aja kayak panjang, lebar, sama tinggi. Maka satuannya semuanya sama-sama meter. Makanya di sini
volume satuannya meter kali meter kali meter gitu. Maka si massa jenis ini satuannya kilogram per meter pangkat 3. Kenapa meter pangkat 3? Karena meternya ada 3 gitu. Jadi massa jenis satuannya kilogram per meter kubik atau per meter pangkat 3 ya. Jadi sekian materi besaran pokok dan besaran turunan. Nanti lebih lengkapnya kita akan berlatih untuk mencari satuan-satuan pada besaran turunan ya. Jadi see you next time. Sebelum kamu tutup, jangan lupa subscribe video ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua, dan jangan lupa like dan komennya di bawah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.